Kalau kita mau bertanya apakah ini benar melibatkan 3 partai, kasus korupsinya mengalir ke 3 partai gitu ya. Itu sebelum kita bertanya soal benar salahnya, kita coba tanya dulu, masuk akal apa enggak? Ya karena yang korupsi adalah sekjen Partai Nasdem gitu ya. Mungkin nggak, masuk akal nggak kalau kemudian yang mendapatkan tender atau providernya itu adalah suami dari Mbak Puan Maharani? Mungkin nggak? Selamat malam semuanya. Cerita terkait kasus korupsi Joni Plate yang merugikan negara sampai 8 triliun rupiah itu sekarang coba dilakukan skenario pengalihan isu karena selama beberapa hari terakhir ini sejak Joni Plate ditahan oleh Kejaksaan Agung itu Partai Nasdem menjadi pusat kemarahan banyak orang. Diserang, dimaki-maki gitu ya. Ya karena wajar, yang korupsi sekjennya, makanya kemudian itu seolah-olah langsung berimbas kepada Partai Nasdem secara keseluruhan gitu. Nah, nampaknya hari ini Partai Nasdem udah nggak kuat. Mungkin juga surveinya udah anjlok gitu ya. Makanya kemudian muncul skenario pengalihan isu dengan dimunculkan diagram atau flowchart seolah-olah aliran dana dari kasus korupsi BTS Tower ini itu juga mengalir ke 3 partai katanya. Jadi Nasdem nggak sendiri, tapi juga mengalir ke PDI Perjuangan dan Gerindra. Ya tujuannya untuk pengalihan isu gitu. Dan kalau saya lihat gitu ya, flowchart atau diagram yang muncul belakangan ini, itu sebenarnya kalau kita renungkan, itu sesuai dengan pernyataan atau kemauan Surya Paloh sebelumnya. Karena ketika Joni Plate ditahan, malam harinya, itu Surya Paloh langsung memberikan pernyataan. Surya Paloh meminta agar kasus ini dibuka selebar-lebarnya dari ujung ke ujung, dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Pokoknya dibuka semua agar Joni Plate ini nggak sendirian ditangkapnya. Nah, maka ketika muncul flowchart atau diagram seolah-olah ada aliran uang ke PDI Perjuangan dan Gerindra, saya melihat nampaknya ini adalah bagian dari skenario pengalihan isu gitu. Karena Nasdem nggak mau disalahkan sendiri. Nasdem sudah capek menjadi pusat serangan. Makanya dimunculkan pengalihan isu kayak gini gitu ya, supaya yang diserang juga PDI Perjuangan dan Gerindra. Supaya orang jadi beralih gitu. Serangannya sudah lebih melebar, nggak cuma ke Nasdem sendiri gitu. Ya, karena kalau serangannya terfokus kepada Partai Nasdem, bisa beneran habis nih dari Senayan. Nah, kecurigaan saya ini muncul gitu bahwa skenario pengalihan isu nampaknya dilakukan oleh simpatisan atau loyalis kader Partai Nasdem atau sesuai mungkin dengan arahan juga dari elit Partai Nasdem karena hari ini gitu ya, setelah flowchart ini menyebar di sosial media, tiba-tiba Bendahara Umum Sahroni, Bendahara Umum Partai Nasdem itu mengklaim gitu, menyatakan bahwa tidak mungkin Joni Plate ini kerja sendirian. Jadi pernyataan Sahroni sebenarnya itu untuk menyempurnakan dari flowchart atau diagram yang sudah lebih dulu menyebar di sosial media. Jadi inilah yang membuat saya jadi semakin curiga gitu. Jangan-jangan flowchart itu memang dibuat sama elit Partai Nasdem juga untuk mengalihkan isu. Ya karena kalau kita membaca pernyataan dari Surya Paloh dan Sahroni gitu ya, dari Ketua Umum Partai Nasdem dan Bendahara Umum Partai Nasdem, itu satu kesatuan itu. Untuk menjaga dan membuat narasi seolah-olah Joni Plate itu dikorbankan gitu. Seolah-olah yang ditangkap cuma Joni, yang lain enggak. Seolah-olah kayak gitu. Yang lain selamat gitu. Karena isu ini kemudian coba dialirkan ke PDI Perjuangan dan Gerindra yang sebenarnya itu nggak ada hubungannya gitu. Makanya kemudian disebutkanlah ini yang terlibat dalam proses tender ini adalah suami Mbak Puan gitu. Ada juga Trenggono. Itu adalah tuduhan asal-asalan yang memang targetnya itu ditargetkan kepada orang yang nggak ngerti soal peta politik di Indonesia. Sehingga seolah-olah memang kasus korupsi ini melibatkan 3 partai. Padahal itu tidak mungkin terjadi gitu. Nah, untuk memuluskan skenario pengalihan isu ini gitu ya, kemudian dilancarkan wartawan atau suruhan gitu ya, untuk memainkan pernyataan Mahfud MD. Karena selama ini Mahfud MD itu tergolong sebagai orang yang dicitrakan sangat bersih di pemerintahan gitu ya, dan suka membongkar kasus-kasus korupsi. Makanya kemudian tiba-tiba ada wartawan setelah isu flowchart itu viral di sosmed gitu ya, kemudian ada wartawan yang menanyakannya ke Pak Mahfud.
Pak Mahfud udah dapat belum katanya? Yang flowchart atau diagram orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi BTS Tower ini, yang seolah-olah itu mengarah juga ke PDI Perjuangan dan Gerindra. Udah dapat nggak Pak Mahfud katanya? Terus Pak Mahfud ya bilang, ya dapat, ya karena mungkin wartawannya yang ngirim. Ada wartawan ngirim ke Pak Mahfud, terus kemudian nanti ditanya gitu, dapat nggak? Udah. Nah, jawaban Pak Mahfud ini itu kemudian dimanfaatkan dengan sedemikian rupa seolah-olah gitu ya, bahwa memang sudah ada 3 partai yang menerima aliran dana ini, dan Pak Mahfud seolah-olah langsung melaporkannya ke Presiden Jokowi gitu. Dan ini kemudian dimainkan oleh admin Twitter kompas.com gitu ya, yang kemudian muncul caption bahwa ada aliran dana ke 3 partai, ke PDI Perjuangan, Nasdem dan Gerindra, dan Pak Mahfud melaporkannya ke Presiden Jokowi. Padahal sebenarnya pernyataan Pak Mahfud terkait kasus ini, terkait isu atau flowchart atau diagram yang muncul di sosial media itu, Pak Mahfud mengatakan bahwa itu adalah gosip politik, sementara kita harus bekerja sesuai dengan fakta hukum. Kita nggak bisa bekerja dengan gosip politik seperti ini. Itu pernyataan Pak Mahfud gitu. Tapi dipelintir dengan sedemikian rupa oleh admin Twitter kompas.com. Oh, nggak tahu lah itu suruhan atau bayaran atau gimana, nggak tahu. Tapi pada intinya tweet itu sudah dihapus gitu ya. Tapi meskipun sudah dihapus, itu capture-nya sudah menyebar di mana-mana. Seolah-olah itu memang sudah terjadi aliran dana ke 3 partai dan Pak Mahfud mengetahui dan melaporkannya ke Presiden Jokowi. Padahal enggak sama sekali gitu. Malah Pak Mahfud itu membantah gitu bahwa ini adalah gosip politik. Sementara kita harus bekerja sesuai dengan aturan hukum dan proses hukum yang berlaku gitu. Bukan main gosip-gosip seperti ini. Ya, jadi dengan ini saya semakin meyakini bahwa memang ada skenario pengalihan isu gitu ya. Dimunculkan diagram, kemudian dimunculkan wartawan, kemudian digerakkan admin Twitter di kompas.com untuk memainkan narasi ini supaya apa? Ya supaya Nasdem tidak menjadi pusat serangan banyak orang gitu. Karena kalau ini terus dimainkan dan membuat Nasdem itu semakin terpojok gitu, ya itu akan berdampak buruk kepada Partai Nasdem dan Surya Paloh gitu. Nah, yang namanya gosip seperti ini, yang namanya isu yang coba dimainkan itu memang susah untuk dibuktikan gitu ya. Seperti misalkan wartawan dibayar untuk bertanya kepada Pak Mahfud, itu susah untuk dibuktikan. Atau seperti misalkan diagram atau flowchart itu dideteksi siapa yang membuat, itu juga susah untuk dibuktikan. Dan kalaupun memang terbukti ada orang yang membuat itu dan kita ketahui, itu juga susah untuk kita tangkap atau proses hukum gitu. Kenapa? Karena dalam flowchart atau diagram yang disebar di sosial media itu cuma inisial-inisial gitu. Itu nggak jelas namanya siapa, sehingga ya ini dianggap susah untuk kemudian dijerat dengan kasus hukum dengan pasal-pasal yang sudah ada gitu, karena nggak menyebutkan nama secara jelas gitu. Tapi ya kembali lagi kalau saya ditanya siapa yang membuat diagram ini, ya saya mencurigai itu dari kalangan Partai Nasdem sendiri. Entah itu dari elitnya atau elitnya nyuruh orang lain gitu ya. Entah itu simpatisan atau memang diarahkan, nggak ngerti. Tapi pada intinya itu pasti dari kelompok Partai Nasdem yang ingin agar Partai Nasdem itu tidak menjadi pusat serangan banyak orang gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kita mau bertanya apakah ini benar melibatkan 3 partai, kasus korupsinya mengalir ke 3 partai gitu ya. Itu sebelum kita bertanya soal benar salahnya, kita coba tanya dulu, masuk akal apa enggak? Ya karena yang korupsi adalah sekjen Partai Nasdem gitu ya. Mungkin nggak, masuk akal nggak kalau kemudian yang mendapatkan tender atau providernya itu adalah suami dari Mbak Puan Maharani? Mungkin nggak? Nggak mungkin gitu. Ya terus ngapain Joni Plate susah payah melakukan skenario korupsi gitu ya. Terus kemudian nanti pekerjaannya, eksekusinya dikasih ke PDI Perjuangan. Ya nggak mungkin. Ngapain? Nah, terus ngapain dia korupsi kalau gitu? Tahu gitu kan ya nggak usah korupsi sekalian. Gitu ya. Kalau orang lain yang dapat pada akhirnya. Jadi itu nggak masuk akal. Karena kasus korupsi itu pasti terjadi karena niat untuk menguasai gitu. Ya karena kalau terbuka kepada pihak luar atau ini akan dilakukan oleh pihak lain atau pihak lawan atau dari partai lain, ya terus ngapain korupsi dia? Gak ada guna gitu. Dan kalau kita berkaca kepada kasus korupsi sebelumnya, ya karena kalau sudah kasus korupsi triliunan ini kan kita harus mengacu kepada kasus korupsi Hambalang gitu ya. Kita kan bisa lihat gitu. Ketika ada kasus korupsi Hambalang, ada nggak partai lain yang terlibat? Nggak ada.
semua melibatkan elit Partai Demokrat. Yang mulai dari Nazarudin yang pertama jadi buronan, kemudian ditangkap gitu ya. Lalu kemudian ada Angelina Sondakh dan Anas Urbaningrum, itu kan semuanya adalah elit Partai Demokrat. Hampir salah, soalnya sama sih, Demokrat Nasdem, sama-sama maling. Ini saya curiga nih, nanti Joni Plate keluar itu jadi dewan pembina kayaknya itu, kayak Andi Malarangeng. Ya kembali lagi soal Hambalang gitu ya. Kalau kita melihat Hambalang itu nggak ada partai lain yang terlibat. Nah, dalam kasus korupsi BTS Tower ini yang sudah melibatkan kerugian negara sampai 8 triliun rupiah, ya nggak mungkin dia melibatkan partai lain. Ya ngapain gitu? Lawang kasus korupsi itu memang untuk dikuasai kok. Jadi daripada membuat isu atau kemudian mempertanyakan PDI Perjuangan dan Gerindra, bagi saya lebih masuk akal kalau yang ditanya atau diperiksa adalah Surya Paloh dan Sahroni. Lebih masuk akal gitu. Karena yang terlibat kasus korupsi adalah sekjen, maka ketua umum partai dan bendahara itu coba perlu diperiksa itu. Perlu gitu. Daripada kita mau meriksa PDI Perjuangan dan Gerindra yang jauh dari Nasdem gitu ya. Lebih masuk akal ya ketua dan bendahara umumnya. Sehingga bagi saya kalau ini diperiksa mungkin juga akan melibatkan Surya Paloh dan Sahroni gitu. Mungkin gitu ya. Karena ya sekjen yang korupsi soalnya gitu. Nah, di luar itu selain soal isu flowchart yang asal-asalan itu gitu ya. Sebenarnya itu lebih mudah dibantah gitu ya. Itu pasti bohong dan pasti salah gitu. Karena sebenarnya proyek BTS Tower ini itu kan terjadi 2020-2021 dan beritanya tuh ada gitu. Dan pemenang tendernya itu ada. Nama pemenang tendernya adalah Konsorsium Nusantara Jaya, di mana konsorsium ini itu terdiri dari beberapa perusahaan. Yang pertama adalah Satelit Nusantara 5, kemudian kedua PT DSST Mas Gemilang, yang ketiga adalah PT Pasifik Satelit Nusantara, dan keempat adalah PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera. Jadi ada beberapa perusahaan dalam kemudian satu konsorsium disatukan gitu. Nah, konsorsium ini itu hasil dari rekayasa Joni Plate dan Anang Latif gitu. Karena Anang Latif itu sebagai Direktur Utama Bakti Kominfo, sementara Joni Plate sebagai menterinya gitu. Ini hasil kong kali kong mereka berdua ini untuk kemudian menetapkan konsorsium Nusantara Jaya ini sebagai pemenang tendernya gitu. Ini sudah diatur oleh mereka dan itu juga sudah disampaikan oleh Kejaksaan Agung karena beberapa orang, 6 orang yang menjadi tersangka itu semua punya peranan masing-masing gitu. Seperti misalkan Galumbang Mana gitu ya. Dia adalah dari pihak swasta yang memberikan saran untuk memenangkan vendor tertentu. Lalu disusul Yuhan Suryanto. Dia adalah tenaga ahli dari Human Development Universitas Indonesia. Dia membuat kajian seolah-olah proyek ini itu ya sesuai dengan kajian ilmiah. Dan kemudian vendor yang harus diterima itu vendor A dan B atau Nusantara Jaya gitu ya. Supaya apa? Supaya meyakinkan dan menguatkan. Supaya ketika ditanya kenapa Nusantara Jaya yang menang, wah ini sudah ada kajian ilmiahnya. Yang bikin adalah Yuhan Suryanto. Padahal sebenarnya ini semua dikondisikan ini. Diatur semua oleh Joni Plate dan Anang Latif gitu. Lalu ada juga Muti Ali, Account Director Huawei sebagai perencanaan dan eksekusi. Dan terakhir ada Irwan Hermawan dari Solitech Media Sinergi. Yang pada intinya semua orang ini, 5 orang tersangka ini, itu bersama-sama dilakukan upaya atau perencanaan yang matang oleh Joni Plate dan Anang Latif untuk melakukan korupsi BTS Tower ini. Jadi kalau kemudian ada isu bahwa vendor yang menang adalah dari suami Mbak Puan atau dari Trenggono dan sebagainya, ya pasti salah itu. Ya karena soal Nusantara Jaya ini, itu konsorsium ini sudah ada di mana-mana beritanya. Sebelumnya sudah ada gitu dan kita bisa lihat yang menang ya konsorsium ini, bukan Mbak Puan, bukan suaminya Mbak Puan. Jadi ya dengan melibatkan isu PDI Perjuangan dan Gerindra juga mendapatkan aliran dana dari korupsi BTS Tower itu, bagi saya kesimpulannya hanya untuk melakukan pengalihan isu agar Partai Nasdem tidak diserang dan tidak menjadi pusat kemarahan banyak orang. Ya, tapi pada intinya, pada akhirnya ini nggak akan ada gunanya gitu, karena pada akhirnya kan kita akan melihat fakta persidangan nanti dan itu akan kebuka semuanya. Jadi bagi saya nggak ada gunanya dilakukan pengalihan isu bagi Partai Nasdem karena ini harus kalian hadapi. Selama Sekjen
Partai Nasdem atau Joni Plate tidak dipecat dari Partai Nasdem, selamanya ini akan melekat dengan Partai Nasdem. Jangankan nggak dipecat pun orang akan tetap ingat bahwa dia adalah sekjen Partai Nasdem. Apalagi dipertahankan seperti sekarang. Orang semakin menduga-duga jangan-jangan memang melibatkan banyak orang. Dan banyak orang itu bukan partai lain, tapi Partai Nasdem sendiri. Jadi sampai di sini saya melihat komentar Presiden Jokowi gitu ya, dengan isu yang coba dimainkan, dengan pengalihan isu yang sedemikian rupa, dengan tensi yang sangat tinggi terkait kasus korupsi ini yang melibatkan kerugian negara 8 triliun rupiah gitu ya. Itu Pak Jokowi sampai sekarang itu masih hemat komentar, bahkan tidak berkomentar sama sekali terkait Joni Plate ini. Tidak terlalu banyak komentarnya gitu ya. Ya paling ya nanti PLT sama Pak Mahfud udah selesai gitu. Nggak banyak gitu. Nggak membahas soal kasus korupsi dan sebagainya. Padahal kalau Pak Jokowi ingin menunjukkan kemarahannya, kalau Pak Jokowi ingin mengambil panggung kasus korupsi Partai Nasdem ini, inilah saatnya. Kalau Pak Jokowi ingin agar Partai Nasdem nyungsep dan nggak lolos Senayan 2024, inilah saatnya. Tapi Pak Jokowi nggak memanfaatkan itu, nggak melakukan intervensi atau kemampuannya untuk menekan agar kasus ini dibuka dengan selebar-lebarnya. Pak Jokowi nggak melakukan itu. Pak Jokowi diem aja tuh. Atau jangan-jangan Pak Jokowi nunggu. Ya karena kalau saya jadi Pak Jokowi gitu ya, dan saya marah dengan Partai Nasdem, hari ini akan saya manfaatkan gitu. Surya Paloh akan saya panggil itu. Ya panggil aja gitu. Tiba-tiba bilang ke media, wah kita panggil bicara soal kasus korupsi yang dilakukan oleh Sekjen Partai Nasdem. Bisa aja gitu. Tapi itu nggak dilakukan oleh Pak Jokowi. Sehingga dengan kemarahan yang luar biasa, nampaknya Pak Jokowi masih menyimpan sedikit belas kasihan kepada Partai Nasdem. Karena kalau Pak Jokowi mau, ini penahanan Surya Paloh atau penyerangan terhadap Partai Nasdem akan semakin gencar dan akan semakin sempurna kalau itu dimainkan oleh Pak Jokowi sendiri, seperti Pak Jokowi mengambil alih isu soal kerusakan jalan di Lampung gitu. Karena bagaimanapun suka nggak suka, orang menunggu komentar Pak Presiden Jokowi. Tapi Pak Jokowi nggak mau memanfaatkan itu karena mungkin ada masih rasa kasihan dan sebagainya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.